Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah. Imam Bukhari merupakan salah satu ahli hadis yang sangat terkenal. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara. Sejarah mencatat dengan tinta emas dalam peradaban Islam, telah lahir seorang bayi laki-laki selepas sholat Jumat yang oleh ayahandanya diberi nama Muhammad. Bayi tersebut kelak menjadi orang nomor 1 dalam kedisiplinan ilmu hadis. Bayi tersebut bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baizibah Al-Jufri bin Abu Abdillah atau yang kita kenal dengan nama Imam Bukhari. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitupun Imam Bukhari. Ia terlahir dari seorang ayah yang sangat terkenal, yaitu ahli hadis ketika itu. Ayahandanya bernama Ismail. Namun ketika Imam Bukhari berusia 2 tahun, ayahandanya menghadap Ilahi. Jadilah Bukhari kecil seorang yatim. Cobaan demi cobaan Imam Bukhari lalui bersama ibundanya, dan cobaan terberat yang sangat membuat ibundanya sedih, yaitu pada saat usia 4 tahun, Imam Bukhari mengalami gangguan mata, yaitu berupa kebutaan. Ibundanya sudah membawa Imam Bukhari berobat ke berbagai tempat, namun kesembuhan tak kunjung ia dapatkan. Meskipun Imam Bukhari mengalami kebutaan, namun hati dan pikirannya tidak buta. Berkat doa siang malam dari ibundanya, beliau mengalami kecerdasan yang sangat luar biasa, jauh di atas rata-rata anak seumurannya. Beliau sanggup mengingat apa yang dibacakannya tanpa ada yang terlewat satu kata pun. Bahkan beliau sampai mengingat letak titik komanya. Nah, melihat kecerdasan yang dialami putranya, ibundanya berinisiatif untuk mendaftarkannya ke madrasah yang terkenal ketika itu. Saat pertama kali belajar di madrasah tersebut, sang guru membacakan surat Qaf. Ketika selesai membacakan surat Qaf, Imam Bukhari mengacungkan tangannya dan mengatakan bahwa beliau sudah hafal surat Qaf tersebut. Hadirin yang hadir pada majelis tersebut merasa terkejut, termasuk sang guru. Karena Imam Bukhari bukan hanya hafal ayat demi ayat surat Qaf tersebut, namun beliau mampu hafal makhraj dan sifat huruf yang ada di dalam surat Qaf tersebut. Akhirnya sang guru merangkul Imam Bukhari dan memintanya untuk belajar hadis. Pulanglah Imam Bukhari ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian yang dialami pada hari itu di madrasah tempat ia belajar. Melihat keterbatasan yang dimiliki putranya, ibundanya berkata, "Nak, Ananda memiliki keterbatasan. Belajar Quran dulu saja, lalu belajar hadis." "Tidak, Bu, saya akan tetap belajar hadis," kata Imam Bukhari. Pergilah Imam Bukhari ke kamarnya sembari meraba-raba. Melihatnya sang ibunda merasa sedih sampai menangis. Dengan berlinang air mata, sang ibunda pun pergi ke kamarnya dan berdoa memohon kepada Allah agar putranya diberikan kesembuhan dari kebutaan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Imam Bukhari di dalam kamarnya sedang membacakan surat Qaf, tepatnya surat Qaf ayat 22 yang artinya, "Penglihatanmu pada hari ini amat tajam." Di sana keajaiban terjadi. Imam Bukhari bisa melihat kembali.
Larilah Imam Bukhari ke kamar sang ibunda dan menghampiri sang ibunda yang sedang tertidur saking banyaknya berdoa. Akhirnya Imam Bukhari menceritakan kepada sang ibunda bahwa beliau sudah bisa melihat. Awalnya sang ibunda tidak percaya. Namun ketika Imam Bukhari menyebutkan warna pakaian yang digunakan sang ibunda dan menyebutkan benda-benda di sekeliling kamar sang ibunda, akhirnya ibunda pun percaya bahwa Imam Bukhari bisa melihat kembali. Dari sanalah Imam Bukhari mulai mempelajari hadis, dan demi mempelajari hadis, Imam Bukhari pergi ke berbagai daerah, di antaranya Arab dan Irak. Perhatiannya kepada ilmu hadis yang sangat sulit dan rumit itu sudah melekat dalam diri Imam Bukhari pada saat usia 10 tahun. Dan pada saat beliau berusia 16 tahun, beliau sudah memahami beberapa buku, di antaranya Al-Mubarok dan Al-Waqi. Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, yaitu ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Dan pada saat Imam Bukhari berusia 16 tahun juga, beliau pergi ke dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dan beliau kuliah kepada guru-guru besar di dua kota suci tersebut. Dan pada saat Imam Bukhari berusia 18 tahun, beliau menulis kitab pertamanya yang berjudul Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in, yaitu peristiwa-peristiwa hukum pada zaman sahabat dan tabi'in. Bersama gurunya Syekh Ishaq, Imam Bukhari menghimpun hadis-hadis sahih di dalam satu kitab, yang mana dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi, disaring lagi ke dalam 7.275 hadis. Dan di antara guru-guru Imam Bukhari yang mengajarkan hadis dan ilmu hadis, yaitu Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hambali, dan masih banyak lagi guru-guru beliau dalam mengajarkan hadis dan ilmu hadis. Kakaknya Rashid bin Ismail mengakui bahwa adiknya itu memiliki daya hafal yang sangat tinggi. Pernah suatu ketika Imam Bukhari bersama murid-murid yang lainnya mengikuti kuliah dan ceramah para cendekiawan. Imam Bukhari berbeda dengan teman-temannya yang lain, karena Imam Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Imam Bukhari sering dicela oleh teman-temannya karena tidak pernah membuat catatan. Namun di sana Imam Bukhari hanya diam. Lalu suatu ketika Imam Bukhari saking lelahnya dicela dan saking kesalnya terlalu banyak dicela oleh teman-temannya. Akhirnya Imam Bukhari meminta teman-temannya membawa catatan, dan Imam Bukhari mampu membacakan dengan tepat apa yang disampaikan oleh sang guru pada kuliah dan ceramah para cendekiawan tersebut. Tercenganglah teman-temannya karena Imam Bukhari hafal 15.000 hadis di luar kepala, lengkap dengan keterangannya yang tidak pernah teman-temannya catat. Lalu saat Imam Bukhari berada di Baghdad, ia dihampiri oleh 10 orang ahli hadis yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Saat pertemuan, 10 orang ahli hadis tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja diacak atau diputar balikan untuk menguji sejauh mana hafalan yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Ternyata hasilnya sangat mengagumkan. Imam Bukhari mengulang kembali hadis yang salah tersebut, lalu mengoreksinya dan membacakan kembali hadis yang sudah ia koreksi atau hadis yang sebenarnya. Di sana sudah terbukti Imam Bukhari memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dan mampu mengingat hanya dalam satu kali dengar. Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in atau peristiwa-peristiwa hukum zaman sahabat dan tabi'in
adalah kitab yang pertama ditulis oleh Imam Bukhari pada saat beliau berusia 18 tahun. Dan pada saat Imam Bukhari berusia 22 tahun, beliau menunaikan ibadah haji bersama keluarganya. Dan pada saat di Tanah Suci, beliau menulis kitab keduanya, yaitu yang berjudul At-Tarikh atau Sejarah. Beliau menulis kitab tersebut di atas makom Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat malam bulan purnama. Ada satu kitab karangan Imam Bukhari yang paling monumental, yaitu kitabnya yang berjudul Al-Jami As-Shahih, atau yang kita kenal dengan kitab Shahih Bukhari. Menjelang wafatnya, Imam Bukhari mendapatkan surat dari penduduk Samarkand. Penduduk Samarkand tersebut meminta Imam Bukhari untuk menetap di daerahnya, dan akhirnya Imam Bukhari memenuhi permintaan tersebut. Di perjalanan menuju Samarkand, Imam Bukhari singgah kepada saudaranya, namun di sana Imam Bukhari jatuh sakit dan akhirnya wafat tepatnya pada usia 62 tahun kurang 13 hari, atau tepatnya pada malam Hari Raya Idul Fitri. Dan beliau dimakamkan pada selepas sholat duhur pada Hari Raya Idul Fitri. Ya, itulah kisah Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.